Kita boleh berkumpul di tempat ini, bahkan bagi jemaat yang ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah doa malam ini. Kami mengucapkan kepada Tuhan syukur karena kesempatan yang sangat indah. Kita boleh bersama meskipun berbeda tempat, tapi kita boleh bersama-sama di dalam satu ibadah doa malam pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami ada di surga. Kami percaya Tuhan atas segala pertolongan-Mu, bahkan tidak pernah terlepas di dalam kehidupan kami. Satu hal yang kecil pun Tuhan tidak pernah terlepas daripada Engkau. Engkau tetap memiliki kuasa di dalam kehidupan kami dalam segala apapun yang ada di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami boleh Tuhan berharap meminta kepadamu pertolongan Tuhan, kuasai kami, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya sungguh-sungguh Engkau Allah yang memberikan kepada kami hikmat dan kemampuan untuk menyampaikan firman-Mu, supaya kami hanya sebagai alat-Mu Tuhan, kami hanya menyampaikan kehendak-Mu, keinginan hati-Mu lewat firman-Mu, supaya kami termasuk hamba-Mu ini boleh belajar Tuhan, menjadi alat yang indah di hadapan-Mu. Hari demi hari makin dikuatkan iman kami, diteguhkan iman kami, percaya kepada Engkau, supaya kami tidak gentar Tuhan menghadapi dunia ini yang hari demi hari makin kelihatan kejamnya dan makin Tuhan kelihatan bahwa di dalam kehidupan kami sebagai manusia kami tidak mampu sendirian untuk melewatinya. Tapi oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang besar, kami memperoleh penyertaan-Mu sehingga kami boleh sampai saat ini ada seperti ini adanya. Terima kasih Tuhan, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu, betul tadi kata-kata daripada pemimpin pujian bahwa keadaan ini secara umum di seluruh dunia, bahkan di sekitar kita yang berdekatan dengan kita, semuanya lagi menghadapi situasi yang tidak enak. Tetapi anak-anak Tuhan bukan hanya berhenti menghadapinya dan menerima apa yang terjadi ini dengan bahasa manusia seperti biasanya, yaitu aku hanya bisa seperti ini adanya dan aku tidak bisa melakukan apapun. Terutama di dalam hidup ini menyerah dengan keadaan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita kembali berhadapan dengan apapun yang ada. Kita anak-anak Tuhan memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sekecil apapun waktu yang ada, sedetik apapun yang ada, Tuhan tetap menyertai kita. Hari ini kita belajar dengan satu tema, Corona, dan kita diajak bersukacita, senantiasa dan berdoa dan bersyukur kepadanya. Kita baca sama-sama ya di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12 hingga yang ke-22. Saya baca dari ayat yang ke-12. Bapak dan Ibu dapat mengikutinya. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai dengan orang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ayat yang ke-15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Dari ayat 12 hingga 22, saya bagi dengan 3 topik. Ya,
Yang pertama dari ayat yang ke-12 hingga yang ke-15, saya membaginya dengan satu judul topik, yaitu sikap kita terhadap orang lain dan sekitar kita. Dari ayat yang ke-16 hingga 17 dan 18, dengan satu topik, yaitu subtopik, adalah bagaimana sikap kita terhadap Tuhan kita. Dan yang terakhir, topik yang ketiga, yaitu dari ayat yang ke-19 hingga 22, bagaimana sikap kita terhadap diri kita sendiri. Nah, kalau secara urutan, saya memulai menjelaskan di ayat yang ke-12 hingga yang ke-15, dan nanti dilanjutkan dengan yang kedua adalah topik yang ketiga, ya, mulai 19 hingga 22, dan ditutup oleh 16, 17, dan 18. Sebagai satu sikap kita kepada Tuhan. Jadi ada 3 bagian, saya bagi dengan 3 bagian. Nah, kalau Bapak dan Ibu dengan jelas, kita sudah membaca ayat demi ayat, dari ayat yang ke-12 hingga yang ke-15, ya, saya hanya menjelaskan ada beberapa poin yang sangat penting, ya, yaitu kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Artinya, kita hidup ini tidak pernah kita terlepas daripada hubungan kita dengan orang lain. Di sini dengan jelas di ayat yang ke-12, hubungan kita dengan seorang pemimpin atau beberapa pemimpin. Pemimpin bisa dikatakan bukan hanya di dalam gereja, ada hamba Tuhan atau gembala kita atau pemimpin gereja kita menjadi pemimpin. Tetapi ingat Bapak dan Ibu, bahwa kita juga di dalam satu kedaulatan negara, pemerintah yang sah, kita pun juga dipimpin oleh pemerintah. Corona boleh ada, semua orang boleh bingung dengan keadaan ini. Tapi Bapak dan Ibu jangan lupa, kita di dalam satu negara yang boleh dikata pemerintahannya sah, memiliki kepresidenan, presiden yang sah, memiliki semua perangkat pemerintah yang sah. Bagaimanapun juga, hargailah mereka, hormati mereka. Apapun yang menjadi satu kebijaksanaan pemerintah, yang tidak keluar daripada garis daripada Tuhan, harusnya menghormati dan mentaati setiap apapun yang diperintahkan, apapun yang harus dilakukan oleh kita sebagai rakyat. Kita bukan menentangnya, bukan kita berkata yang lain, seakan-akan kita memiliki pendapat sendiri, seakan-akan pemerintah ini adalah sesuatu yang harus disampingkan. Tapi kepentingan diri, kepentingan kelompok, kepentingan orang tertentu itu harus didepankan. Seperti saat ini kalau kita PPKM, ikutilah PPKM dengan benar, ikutilah kehendak pemerintah yang benar supaya kita menjadi bersama-sama menjadi sehat. Bukan diri saya sendiri, bukan Bapak dan Ibu yang sehat, tetapi semua orang di dalam satu kesatuan kebersamaan, kita semuanya sehat bersama. Supaya yang namanya barang virus ini, betul-betul virus corona ini segera terhilang dan segera penularannya tidak akan berlanjut. Oleh karena itu, yang diartikan di sini bukan hanya pemimpin di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga. Karena sebagai seorang kepala keluarga, dia pun juga adalah pemimpin, seorang bapak, seorang imam atas keluarga itu. Di dalam gereja ada pemimpin. Di dalam keadaan apapun, di dalam satu perusahaan pun kita juga dipimpin. Belajarlah kita menjadi anak Tuhan yang mau dipimpin oleh orang lain. Bahkan ada pepatah yang disampaikan kepada saya dan seringkali saya juga sampaikan ke banyak orang. Siapapun yang mau belajar menjadi pemimpin harus belajar untuk dipimpin oleh orang lain. Itu adalah satu garis yang jelas bagi kita. Termasuk kita anak Tuhan, kita pun juga dipimpin oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam koridor kehidupan kita menuju ke satu titik yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, ya, supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karunia pekerjaan mereka, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jauhilah kehidupan kita yang hanya melihat sisi jeleknya orang lain.
sisi jeleknya dari pihak siapapun. Tapi belajarlah kita menjadi anak Tuhan yang hidup berdamai dengan siapapun. Artinya berdamai bukan kita bersatu dengan dosa, bukan bersatu dengan sesuatu hal yang tidak benar, tetapi hidup yang berdamai di dalam kelanjutan kita berdamai itu. Kalau kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-14, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Artinya, damai satu dengan yang lain, hidup di dalam kehidupan yang saling bisa mengingatkan kepada siapapun di sekitar kita, ya, untuk hidup kebersamaan kita menjalani hidup yang sulit ini. Kalau kita hanya berpikir untuk hanya diri sendiri, memang manusia tidak pernah terlepas dari keegoan diri, dari ingin puas diri sendiri, dan ingin ya mendapatkan sesuatu yang lebih daripada orang lain. Itulah sifat manusia. Itu dasar bagi kita sebagai manusia. Tidak ada satupun manusia berpikir dengan sederhananya bilang, aku mau menderita orang lain yang berbahagia. Tidak ada. Tetapi anak Tuhan diajarkan kepada kita oleh firman Tuhan, kita harus belajar untuk berbagi bersama-sama, bisa memberikan teguran, peringatan. Untuk apa? Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan kita bersama. Untuk sesama jemaat, sesama rakyat, sesama di dalam kehidupan, di dalam sekitar kita, supaya ada satu kebangunan yang jelas di dalam hidup ini. Bukan untuk satu dua orang, tapi untuk semua orang kita boleh bersama-sama menikmatinya. Ya, oleh karena itu kita juga hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Itu adalah kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita lihat ada orang lemah, ya, ada baiknya kita juga berlaku sebagai orang kuat, bukan sebaliknya. Kalau ada orang lemah kita merasa lebih lemah. Kalau ada orang kuat kita jauh lebih kuat. Seringkali kita manusia berpikir bahwa hidup ini hanya dikontrol di dalam diri kita dan semau gue kita. Tapi biarlah dengan firman Tuhan ini, kita boleh belajar bahwa hidup ini bukan sekedar kita ada untuk diri kita, tapi kita belajar untuk kebersamaan bersama dengan yang lain. Satu hal yang untuk membangun satu kerajaan Allah di dalam dunia ini, supaya kita sama-sama menikmati dan sama-sama menjadi anak Tuhan yang benar-benar boleh satu dengan yang lain, saling memperhatikannya. Ayat yang ke-15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Sebagai kesimpulan dari keseluruhan dari ayat yang ke-12 hingga yang ke-14, di 15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ini adalah panggilan kita anak Tuhan. Bagaimana kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, mempertobatkan mereka untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Kalau hidup saya dan Bapak dan Ibu tidak menjadi contoh yang indah, yang dapat dilihat warna yang indah, mewarnai kehidupan Kristiani yang benar, kerohanian yang benar. Kita sama dengan mereka, tidak ada bedanya, kita pun juga berbuat jahat. Kita melakukan yang tidak benar di hadapan mereka. Kita melakukan sesuatu yang menurut mereka itu adalah perbuatanku yang sama. Kita harus menjadi orang yang berbeda, terpisah dari mereka. Menjadi hal yang sangat-sangat dilakukan sesuai dengan firman Tuhan, supaya mereka mengenal kita. Oh, inilah sesuatu yang perbedaan. Jelas mereka ini anak Tuhan. Mereka ini benar-benar melihat Allahnya dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Itu ayat yang ke-15. Kalau kita baca untuk bagian yang kedua yang saya akan bahas, bagaimana kita menyikapi kepada diri kita sendiri dengan keadaan yang seperti ini. Jangan padamkan roh. Di ayat yang ke-19 jelas, jangan padamkan roh. Artinya, kita ini anak Tuhan. Hiduplah dengan penuh kesemangatan. Bukan semangat secara jasmani, tetapi semangat rohani. Bahwa kita ada bukan untuk hanya dinikmati sendiri, tetapi kita harus menghidupi diri ini supaya bisa ada api yang selalu membakar diri kita untuk melayani Tuhan bagi banyak orang.
Kalau kita hanya berdiam diri dan kita hanya menikmati apa yang ada untuk diri sendiri dan keluarga kita lupa untuk orang lain di sekitar kita yang membutuhkan kita untuk menolong mereka, dan kita memadamkan roh kita untuk di dalam mengikut kepada Yesus, dan kita merasa lemah dengan keadaan yang seperti ini. Memang banyak sekali keadaan corona ini membuat orang menjadi lemah, patah arang, semangatnya hilang, hidup rasanya tak berguna, ke depan rasanya buntu, tidak memiliki apapun. Bahkan jauh ke depan tidak terpandang sesuatu apapun yang indah. Semuanya merasa gelap dan kelabu. Tapi anak Tuhan bukan seperti itu. Kita harus berapi-api di dalam kehidupan ini dengan iman yang benar, bagi kita tetap memiliki masa depan bersama dengan Yesus Kristus. Kita tidak pernah sendirian. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita semua, yang sudah memelihara hidup ini dan mengingatkan kita dan menghibur kita, bahkan menguatkan kita untuk melewati hari-hari ini. Dia, Roh Kudus, tidak pernah berhenti. Hari ini dan yang akan datang tetap menyertai kita. Dia tidak melepas kita sendirian. Dia tetap memelihara kehidupan kita. Jangan khawatir, karena masa depan kita bukan milik kita sendiri, tetapi Allah Kristus yang sudah memberikan kepada kita masa depan sesuai janjinya. Kalau dunia boleh menawarkan dan ini, memang dunia tidak menjanjikan apa-apa. Tapi kita yang tertipu dengan janji daripada dunia. Sebetulnya dunia itu hanya menawarkan sesuatu yang tidak pasti. Yang pasti hanya satu, ujung-ujungnya ya dunia ini membawa kita kepada maut. Tapi Yesus Kristus memberikan janji kepada kita satu kepastian, bukan menawarkan lagi. Setiap bagi anak-anak Tuhan yang dipilihnya menjadi anak Tuhan, menjadi umatnya secara khusus, Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita firman-Nya dengan jelas, yang ujung-ujungnya kehidupan kekal bagi kita semua. Kenapa kita memilih sesuatu yang hanya ditawarkan saja, yang tidak ada sesuatu yang pasti? Tetapi yang pasti bahkan kita buang dan kita tinggalkan. Biarlah dengan hidup yang benar sesuai kehendak Tuhan, kita mengikuti sesuatu yang baik dan benar, yaitu memiliki satu pengertian akan apa yang menjadi janji daripada Kristus di dalam kehidupan kita, yang sudah berkorban bagi kita di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yang kedua, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ini seringkali bagi anak Tuhan katanya belajar firman Tuhan, suka membaca firman Tuhan. Tapi di dalam perilaku kita, di dalam kehidupan keseharian kita merendahkan nubuat-nubuat, merendahkan firman Tuhan itu. Sehingga kita masih ragu kepada janji daripada Allah itu sendiri. Kita selalu mengenal satu pengertian, Allah adalah tetap Allah, dan kita manusia, ciptaannya adalah tetap manusia. Kita tidak pernah berubah dan menjadi Allah. Tetap kita manusia, yang selalu berharap melihat kepada Allah dengan kuasanya, dengan keberadaan Allah secara keseluruhannya. Kita tetap menundukkan diri, membenamkan diri di dalam hadiratnya, di dalam kekuasaannya. Tetapi kita seringkali tanpa kita sadari kita keluar daripada kemampuan Allah untuk melindungi kita. Tuhan sudah memberikan janji kepada kita. Contoh, jangan khawatir di dalam hidup kita, karena Tuhan memberikan kepada kita apa? Pemeliharaannya yang jelas. Kita boleh menyanyikan El Shaddai, El Shaddai dengan sukacita, dengan satu pengharapan yang besar. Tetapi di dalam perilaku kehidupan kita melepaskan firman itu, pernyataan Tuhan itu di dalam hidup kita, di dalam keseharian ini. Sehingga kita diingatkan kembali di dalam firman pada hari ini, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kita boleh melihat di hadapan kita kehidupan yang tidak menyenangkan ini. Tapi apakah itu menjadi kita lemah iman,
menjadi kita tidak bersemangat untuk boleh menjadi anak Tuhan yang selalu melihat kepada satu titik di belakang kehidupan kita, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Bapa di sorga. Kita harusnya sadar bahwa ada harta yang besar yang terpendam, yang harus kita pelihara dan kita jaga. Bahkan kita rela untuk menjual apapun demi harta itu. Seharusnya kita sebagai anak Tuhan bukan hanya hidup tenang dengan keadaan ini, duduk diam tanpa mengingatkan ke orang lain. Saya selalu memberanikan diri untuk mengingatkan kepada siapapun. COVID yang ada ini, corona yang ada ini, bukan sekedar kita hanya lihat namanya dan kita lari menjauh dari corona. Tidak. Corona itu harus kita mengerti. COVID ini harus kita mengerti, terutama cara penularannya, cara mengatasi bagaimana COVID ini tidak menular kepada siapapun termasuk kepada diri kita. Bagaimana kita tidak mengerti corona atau tidak mengerti COVID, tapi kita hanya cuma melakukan sesuatu yang lari dari tempat itu, tidak berani menghadapinya. Bahkan kita mengatakan saya beriman. Terus mengatakan ada firman Tuhan ini, ABCD, semua dibuka firman itu. Tapi kita sendiri menutup mata dan pikiran kita tentang pengertian apa yang terjadi di dalam hidup ini. Saya tidak menyarankan itu dan tidak memberikan kepada Bapak dan Ibu untuk melihat seperti itu gaya hidup kekristenan kita. Harusnya setiap apapun yang ada di depan kita, kita hadapi. Kita harus ketahui yang di depan kita itu ada. Saya mengajarkan ini bukan sesuatu yang hanya sampaikan di dalam mulut saya, tapi saya pribadi pun saya melakukannya. Saya hadapi apapun yang ada. Sesulit apapun, sesuatu yang tidak menyenangkan hati, kita harus hadapi. Tapi dengan satu catatan, kita tidak pernah mengimani karena diri kita yang mampu, tapi Allah yang memampukan kita, yang memberikan anugerah kepada kita. Sehingga iman kita melihat sesuatu di depan kita yang sulit ini, kita boleh merasakan ada tangan kuat Allah yang menopang saya dan Bapak dan Ibu untuk kita boleh beriman, percaya dan melihat kekekalan di belakang kehidupan kita. Itu jauh lebih utama dari apa yang dihadapi hari-hari ini. Kita menginjak kepada poin yang ketiga, kepada bagian yang ketiga. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan ketiga-tiganya sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sehingga kalau kita tidak hati-hati dari ayat yang ke-12 hingga yang ke-15, yang 19 hingga 22, kita salah melangkah di dalam menghadapi kehidupan ini, yang sulit ini, ya, yang saat ini yang sangat dikenal dengan kehidupan yang memukul segala bidang. Bahkan tubuh kita pun juga bisa kehilangan kemampuan untuk hidup. Bahkan ekonomi kita hancur, keluarga juga bisa terpisah karena keadaan seperti ini. Bahkan bisa ada gejolak di dalam keluarga, suami istri mulai ada kerenggangan, anak dan orang tua mulai ada kerenggangan, tetangga kiri dan kanan mulai ada kerenggangan. Bahkan ada sesuatu apa yang selalu ada hari-hari ini, curiga mencurigai kepada siapapun, karena takut dan takut. Tapi biarlah sebagai anak Tuhan, ayat yang ke-16, 17, 18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah. 3 hal ini sebagai ibadah kita yang sejati kepada Allah kita, yang kita sadari, bahwa kita tahu bahwa hidup dengan penuh sukacita karena tidak melihat hari ini, tetapi melihat ke masa depan yang jauh ke depan, bahwa kita satu hari, semua yang kita lewatin ini akan berhenti dan kita kembali ke dalam tangan Bapa di sorga. Berdoa adalah satu pengakuan iman, menyatakan iman bahwa kita adalah manusia yang tidak mampu apa-apa, tetapi lewat doa kita mengikatkan diri kita kepada Allah yang berkuasa. Kita berdoa kepada Tuhan, memohon ini dan itu, bahkan mensyukuri dengan apa yang terjadi. Karena apa? Karena kita tahu yang terjadi ini tidak pernah kebetulan. Kalau kita melihat ke belakang, jauh ke belakang pengertian kita terhadap kedaulatan Allah di dalam penciptaannya atas segala yang ada di bumi ini, di atas bumi dan di bawah bumi,
kita akan tahu tidak ada satupun yang terlepas daripada tangan kuat Allah. Kalau hari ini terjadi seperti ini, apakah Allah tidak tahu? Allah itu Maha tahu dan tahu betul-betul apa yang terjadi. Kalau kita boleh menikmati ini, boleh melewati hari-hari seperti ini, tidak ada yang kebetulan. Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita sadar bahwa hidup ini ternyata ada batasnya sebagai manusia. Dan tetap Allah menunjukkan kuasa-Nya yang besar bagi kehidupan kita. Saya mengingat Nabi Habakuk. Di ayat yang pertama, di pasal yang pertama, dia menjerit-jerit kepada Tuhan atas keadaan yang sulit. Keadaan yang menindas kehidupan dan bangsanya. Bahkan diberikan kesempatan dia melihat kejahatan demi kejahatan yang muncul di depan matanya. Sehingga dia menjerit kepada Tuhan. Bahkan dia melihat ada bangsa yang kotor, bangsa yang kejam, bangsa yang tidak berkenan di hadapannya, menghabisi bangsanya yaitu Yehuda. Dia melihat sesuatu hal yang rasanya tidak masuk akal sebagai nalar, sebagai kenabiannya dia sebagai anak Tuhan. Tapi apa yang dikatakan oleh Habakuk? Kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. Di Habakuk 3, ayat yang ke-18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sungguh indah yang Habakuk lakukan dan imani. Bahkan kalau kita lihat di Habakuk 2, ayat yang ke-4, ya, B. Atau saya baca secara keseluruhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dan inilah Nabi Habakuk yang dia hadapin, bertolak belakang dengan apa yang dia kerjakan di dalam imannya. Kalau kita baca tes 1 Tesalonika tadi, ya, kadang-kadang kita bertanya-tanya, bagaimana kita bisa bersuka cita dengan keadaan seperti ini? Bagaimana kita boleh berdoa dengan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan? Di hadapan saya dan kita semua ada sesuatu yang tidak sama dengan keinginan kita. Dengan apa yang kita lihat ini tidak menyenangkan hati dan tidak menyukakan. Apalagi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Rasul Paulus menulis ini bukan pada saat Rasul Paulus itu kaya raya, pada saat dia hidup dengan kemewahan, dengan kehidupan yang luar biasa sebagai manusia. Karena kita kadang-kadang sebagai manusia, kepala kita dipengaruhi dengan pikiran manusianya. Pikiran yang penuh dengan natur dosa ini, sehingga kita melihat sesuatu dengan natur dosa ini selalu dipandangnya adalah pikiran kita yang terbaik. Tapi kita lupa bahwa kita sudah dipanggil oleh Allah dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Ciptaan lama menjadi ciptaan yang baru. Dan Habakuk salah satunya diberikan contoh. Kalau kita baca Habakuk, ya saya bacakan aja, Bapak dan Ibu tidak perlu untuk membukanya. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan tetapi tidak kau tolong. Seperti belalang pelompat, mereka mengembangkan sayap dan terbang menghilang. Dan selanjutnya, itu adalah jeritan daripada seorang Nabi Habakuk. Bahkan di Habakuk inilah yang mewarnai ya ayat-ayat yang lain. Dengan kata lain, di Perjanjian Baru ada kata yang muncul, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Di Ibrani maupun di Roma. Kenapa? Karena benar-benar Habakuk menunjukkan di dalam keadaan yang sulit,
seperti dikatakannya di sini, ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, seperti saat ini semua keadaan itu berubah. Tidak ada sesuatu yang menghasilkan apapun. Bahkan kalau kita mau melihat keadaan orang lain, termasuk diri kita sendiri, kita mencari apapun, menjual apapun tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Semuanya tidak menyenangkan. Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ya, namun aku tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatan kita, kekuatanku, kata Habakuk. Allah membuat kakiku seperti kaki rusa yang boleh menjejakkan kepada bukit-bukit yang ada saat ini. Masalah yang kita hadapi, keberadaan dunia yang ada saat ini, kalau kita diberikan karunia anugerah, kita boleh selamat dan hidup berkelanjutan. Kita diberikan kaki yang kuat seperti kaki rusa yang berjejak di bukit-bukit kehidupan kita. Karena apa? Bukan karena kita yang mampu, tetapi Allah yang menguatkan kita. Allah lah yang memberi kepada kita kemampuan. Kalaupun satu hari kita melihat kehidupan ini ada batasnya dan kita dipanggilnya, kita sadar kita harus menyelesaikan pekerjaan ini dengan tuntas. Karena tidak ada satupun ya yang kita terbebas daripada tanggung jawab kita terhadap setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau engkau diberikan umur, itu tanggung jawabmu untuk memelihara umurmu, kesehatan badanmu. Selain kita terutama beribadah kepada Tuhan dengan benar. Tetapi kalau itu pun ada batasnya, belajarlah kita menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Pada titik yang terakhir pun, kita tetap menjadi anak Tuhan yang benar di hadapannya. Bukan di hadapan orang lain. Boleh orang lain menilai apapun, tapi belajarlah kita melihat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang melihat Bapak dan Ibu. Hidup benar, itu yang bernilai bagi dia. Bukan bagi siapapun. Meskipun warna kehidupan yang benar itu kepada Tuhan akan mewarnai hidup kita menjadi teladan, menjadi perilaku yang indah di hadapan banyak orang. Itu suatu hal efek samping daripada kehidupan yang benar. Kalau kita tidak berbuah bagi banyak orang dan tidak dirasakan buahnya manis oleh orang lain, berarti ada suatu hal yang salah di dalam pertumbuhan iman kita. Puji nama Tuhan, biarlah ini menjadi satu pengertian yang baru bagi kita, dan Tuhan menuntun saya, Bapak dan Ibu untuk tetap kita di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapak kami ada di surga. Engkau Allah kami, Tuhan, yang sungguh-sungguh menguasai kehidupan kami secara total dan sempurna. Oleh karena itu pada malam hari ini kami berdoa kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh apapun yang ada pada diri kami ke dalam tangan-Mu. Peganglah kami Tuhan, teguhkan iman kami. Selalu Tuhan, Kau ingatkan kami, tegurlah kami di dalam setiap tingkah laku, perilaku kehidupan kekristenan kami yang tidak benar di hadapan-Mu. Supaya kami dikembalikan kepada koridor kehidupan yang benar, kepada alur yang benar, supaya nama-Mu yang dipermuliakan. Pakailah kami Tuhan semua. Dan kami belajar hari demi hari sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh Tuhan melewati hari-hari ini tidak sendirian lagi, tetapi Engkau tetap menjadi pemimpin di dalam kehidupan kami, menjadi pengayom, pelindung kehidupan kami. Bahkan Engkau yang menjanjikan kepada kami kehidupan kekal di belakang kehidupan kami di dunia ini. Setelah selesainya semuanya di dunia ini, Engkau yang menjanjikan yang terbaik, tersempurna Tuhan. Kau berikan bagi kami dan Engkau sendiri yang menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.